Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kukudang 77. Di siang hari ini saya kedatangan Bit FI ISP ya. Ini penyakitnya aneh teman-teman. Kontaknya dicabut ya, kontak on off. Maksud saya kontak off itu lampu di speedometer menyala ya teman-teman. Ini tidak bisa mati, kemudian klakson juga hidup. Ya. Kita cek, kita kontak on, lampu mil nyala, di starter juga jalan, tapi dimatikan kontaknya ini lampu di speedometer tetap nyala dan klakson juga masih nyala ya teman-teman. Ini seperti ini ya, mari kita cek satu persatu ya teman-teman. Masalahnya di mana ini, agar teman-teman juga tahu cara-caranya, langkah-langkahnya. Coba kita starter dulu. Ini jalan normal ya, motornya normal, cuman penyakitnya di sini aja sudah dimatikan, tapi di speedometer nyala dan klakson tidak bisa mati teman-teman. Ya, langsung saja kita cek semua sikring ini tidak ada yang putus ya. Kemudian kita akan buka sayap belakangnya dan kita cek di soket-soketnya yang menuju ke speedometer teman-teman. Ya, ini sudah terbuka. Kita lihat di bagian tutup soketnya ya, sangat kotor, lembab ya teman-teman. Ini bisa pengaruh ke setrum, jadi saling menempel ya, saling berhubungan kalau ada air atau kotoran yang basah, sehingga setrum itu walaupun tidak dikontak tetap masih bisa ada strum standby. Kita akan lepas dan kita akan bersihkan ya semua soketnya. Di soket kunci kontak juga soket yang dua itu ke speedometer kita lepas, kemudian kita bersihkan ya, kita semprot pakai carbo cleaner, kemudian kita semprot pakai angin kompresor ya. Ini soketnya dicabut, di atasnya mati ya teman-teman ya. Copot semua soketnya, kemudian yang di bawah juga di soket standar samping juga kita akan bersihkan sekalian teman-teman ya. Ini soketnya seperti ini, kita akan semprot dan bersihkan. Mudah-mudahan penyakitnya sembuh ya teman-teman. Kalau masih belum sembuh, kita akan cari lagi penyebabnya di mana teman-teman ya. Kita semprot di soket lampu juga sekalian dibersihkan ya. Soket yang menuju ke atas speedometer kita semprot pakai carbo cleaner. Ini kotoran-kotorannya, keraknya akan keluar ya teman-teman kalau pakai ini ya. Ini bisa dipraktekkan di rumah ya, barangkali teman-teman yang suka otak-atik motor bisa dipraktekkan caranya. Kita semprot dengan angin kompresor agar benar-benar hilang keraknya dan benar-benar kering ya. Setelah itu kita rakit kembali dan kita cek ya teman-teman, apakah penyakitnya sudah sembuh atau belum. Kita pasang satu persatu soket di bawah kunci kontak ya. Ya, ini ternyata soketnya kita pasang, lampu masih menyala ya teman-teman. Ya, padahal soket kunci kontak ini kita lepas ya, tapi masih saja menyala di speedometernya dan klakson juga masih hidup teman-teman. Ya, kita lakukan cara berikutnya ya. Kita lepas sikring yang bagian bawah ya, ini pasti mati yang di atasnya teman-teman ya. Ini mati ya, klakson juga mati, tapi motor tidak bisa di starter teman-teman. Lampu mil juga tidak akan menyala ya. Jadi tidak benar kalau sikringnya kita lepas aja. Kemudian kita akan cek ya, ini masih nyala lagi.
padahal kunci kontak dilepas, teman-teman. Ya, harus sabar. Kita cek semua dulu di mana kemungkinannya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita akan bersihkan soket di bagian ECU-nya ya, teman-teman. Ini bisa jadi permasalahannya di soket ECU juga, kadang kalau kendor ya, ini bisa berpengaruh. Kita akan copot dan bersihkan dan kita cek ya, barangkali ada kabel yang putus atau kendor. Ini bisa berpengaruh ke penyakit seperti itu, teman-teman ya. Kita lepas dulu bautnya. Pakai kunci ring 10 ya. Kemudian kita semprot soketnya sama seperti tadi, kita bersihkan dengan disemprot pakai karboklinal, kemudian dibersihkan dengan angin kompresor, teman-teman. Ya, harus hati-hati, ini soketnya sangat kuat. Ya, kalau di soket ini di ECU tidak terlihat ada bekas-bekas gosong ya, masih tergolong bagus. Nah, kita akan bersihkan saja soketnya agar kerak-kerak putih biasanya ya, kalau pernah ada air masuk, ini ada kerak putih bisa hilang atau bisa rontok, teman-teman. Nah, kemudian kita akan semprot pakai angin kompresor dan kita rakit kembali. Kalau masalahnya masih ada, kita akan lakukan cara yang terakhir ya, teman-teman. Bisa disimak videonya. Ya, kita semprot pakai angin kompresor. Setelah kering kita rakit kembali dan kita cek ya. Ini biasanya bisa hilang ya penyakit seperti ini, tapi kalau masih berarti harus ada yang diakali, teman-teman. Ya, sudah dipasang sampai bunyi klik. Kita akan cek ya, apakah masih menyala atau tidak di soketnya. Ya, oke teman-teman, ini soket ECU-nya udah dibersihkan ya, semua soket-soket ke atas sudah dibersihkan, tapi tetap saja kabel hitam strip coklat ya, yang ini yang menghidupkan semua panel-panel di speedometer ya, ini sudah error ya. Ini errornya bisa dari di ECU-nya, teman-teman. Jadi dia sudah menghubung sebelum kunci kontak di on kan ya. Ini kunci kontak sudah dicopot ya, tetap saja ini kontak masih klakson masih nyala, cuman sen nggak nyala, klakson nyala sama lampu speedometer nyala ya. Ini karena lampu speedometer juga hidupnya karena di kabel hitam strip coklat ya, teman-teman. Ya, kita akan akali saja ya dengan cara aman agar tidak terjadi konslet ya. Kita akan lakukan akal-akalan tapi yang aman. Kita akan lakukan dengan bikin sikring tambahan ya, teman-teman. Jadi seperti ini, nanti kabel hitam strip coklatnya kita putus lalu digabung ke hitam full ya, keluaran dari kunci kontak ya. Tapi kita akan lakukan kasih sikring ya, barangkali ada suatu saat ada yang konslet, dia sikring bisa putus ya. Ya, ini caranya kita pastikan posisinya kita kasih sikring di bawah saja ya, jangan di atas, karena nanti kalau sikringnya putus bisa diganti sekalian di tempat sikringnya, teman-teman. Ya, kita cari kabelnya, ini warna hitam strip coklat ini ya. Ini kita putus saja tengah mas, tengah sini ya, putus ya. Ini otomatis kabel diputus, lampu mati ya. Ini klakson juga nggak nyala ya. Ini klaksonnya kunci kontaknya nggak dipasang, teman-teman ya. Ini nyala, nggak nyala lampunya, berarti kan setrum yang tadi nyala terus sudah mati, karena ini yang bermasalah ya. Ini karena berhubungan ke masuk ke ECU, teman-teman
Daripada ganti ecu mahal ya, kita langsung akali saja. Ini dibuka Mas, di soret ini Mas, soret kasih sikring ya, kasih sikring. Terus satunya di coklat strip hitam, strip coklat tadi ya, yang mau naik ke atas. Kita pasang ke satunya ke kabel keluaran dari kunci kontak, kabel warna hitam ya. Ini kabel dari kunci kontak, ini warnanya hitam, yang ke tempat sikring teman-teman. Ya, kita buka dulu ya, kita akan cek dulu Mas, ini pakai tes pendek ya. Kita cek di, barangkali teman-teman pengen tahu warna hitam itu dari kunci kontak. Dari kunci kontak dulu Mas, ini yang hitam Mas. Ini hitam ya, colokan kunci kontaknya, diceblokkan ya, kontak on ya, dia nyala. Ini kontak dimatikan, mati, kita nyalakan, nyala ya. Kita akan sambungkan sikringnya di kabel hitam dari kunci kontak ya teman-teman, yang benar nempelnya Mas ya. Ya seperti itu. Coba yang satunya sebelah sini, ini sama aja ya, yang kenceng kita matikan ya. Ini kabel yang hitam ya, sudah ketemu ke tempat sikring. Kita nyalakan, dia nyala, kita matikan, mati ya. Sambung sini Mas, ini kabel satu ke hitam strip coklat dan satunya ke hitam keluar dari kunci kontak. Ya oke, ini kabel hitamnya hitam polos ya teman-teman. Kita akan gabung dengan hitam strip coklat ya, cuman kita pisahkan dengan sikring teman-teman ya. Ya, kita sodet dulu di bagian kabel hitam polosnya ya, kemudian ikat dengan benar-benar kencang. Jangan sampai ada kendor ya teman-teman. Ini kalau kendor mengakibatkan nanti setrumnya bisa putus kadang hidup teman-teman ya. Harus benar-benar kencang. Kemudian kita akan solasi dengan kuat ya, agar tidak ada air masuk ya. Ya, ini sudah disambung. Kita akan coba dulu ya. Ini kontak posisi off ya, klakson nggak nyala, di spidol juga sudah tidak nyala ya teman-teman. Kita kontak ya, nyala. Ini spidol juga nyala, masukin Mas, klakson nyala. Coba starter Mas ya, starter sudah jalan. Kita rapikan tempat sikring, kemudian kita nanti tempat sikring taruh di sebelahnya seperti ini ya teman-teman. Kita gendong sikringnya ya. Ini sudah mati di speedometernya, klakson juga udah nggak nyala kalau kontak sedang off. Kita nyalakan ya, nyala ya, sip. Jadi seperti itu teman-teman ya. Barangkali mengalami kasus seperti ini, kunci kontaknya off cuman tapi klaksonnya masih nyala terus. Ya, ini tinggal merapikan. Jadi seperti itu caranya. Ini sangat aman karena dia melalui sikring ya teman-teman. Nanti kalau ada yang konslet, ada kabel yang nempel atau ke gigi tikus, dia akan putus sikringnya ya. Kemudian kabel dibetulkan, sikring bisa diganti. Sip. Ya oke, ini posisi sikringnya di bawah ya. Tuh, sikring di bawah, jadi tutup juga masih bisa dipasang, tidak mengganggu. Ya, sip. Ini sudah normal. Ini lampu udah mati, klakson juga mati. Kalau belum dikontak, kita kontak normal semua. Ya, sip. Semoga bermanfaat buat teman-teman
yang mengalami kasus seperti ini, jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng mantap.